Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul di negara-negara terbelakang. Nah, sebelum kita membahas mengenai permasalahan yang sering muncul pada negara-negara terbelakang, kita memang harus mengetahui konsep apa itu negara terbelakang. Nah, dalam konsep ekonomi pembangunan, itu ada yang disebut dengan negara kurang berkembang dan negara tidak berkembang. Nah, negara yang kurang berkembang ini biasa disebut dengan underdeveloped. Jadi negara yang kurang berkembang, gitu ya. Nah, kita lihat karakteristiknya. Negara kurang berkembang itu yang pertama tidak mempunyai kemampuan untuk berkembang. Dan yang kedua, negara berkembang tetapi dia masih miskin. Nah, jadi negara kurang berkembang ini dia sumber dayanya punya, tetapi kemampuan untuk berkembangnya itu sangat sulit. Yang kedua, negaranya berkembang, tetapi negara tersebut tergolong dengan negara miskin gitu. Nah, ada juga selain negara kurang berkembang, itu ada negara yang tidak berkembang. Nah, negara yang tidak berkembang ini negara yang tidak punya prospek untuk berkembang. Jadi dari segi sumber daya, kemudian dari segi modal, itu memang negara tersebut sulit untuk dikatakan berkembang. Karena sumber dayanya tidak ada, modalnya juga sangat minim, kemudian teknologi yang digunakan juga tidak maksimal, begitu sehingga negara tersebut kita kategorikan sebagai negara-negara yang tidak berkembang. Nah, negara berkembang ini nanti silahkan kalian cari contohnya negara yang kurang berkembang itu. Contohnya negara apa, kemudian negara yang tidak berkembang juga contohnya apa, berdasarkan dari ciri-ciri yang sudah saya sebutkan. Nah, perlu diketahui bahwa negara tidak berkembang atau biasa disebut dengan negara miskin juga tidak selalu adalah negara yang muda. Jadi negara-negara muda justru mungkin saat ini negara-negara tersebut tingkat kemajuannya cukup tinggi. Seperti kita ketahui contoh yang paling dekat saja negara Malaysia, itu negara yang sebetulnya kemerdekaannya juga tergolong masih muda begitu ya, karena masih jauh jauh di atas kita atau jauh di setelah kita begitu kemerdekaannya, tetapi saat ini memang secara pendapatan per kapita negara tersebut sudah mengungguli negara kita di angka 6.000 US dollar per tahun. Artinya bahwa negara miskin itu tidak harus negara muda. Negara muda mungkin saja bisa melesat lebih tinggi daripada negara-negara yang sudah lama. Nah, bagaimana kriteria negara-negara terbelakang ini? Jadi, negara terbelakang ini adalah negara-negara yang gagal memanfaatkan secara penuh potensi produktif. Jadi, dia mungkin potensinya ada, tetapi secara konsep ekonomi, secara konsep pembangunan, dia gagal untuk memanfaatkan potensi yang telah ada. Yang kedua, keterbelakangan dalam kinerja atau performance ekonomi. Jadi dari segala hal, terutama pada teknologi, begitu penguasaan teknologi, penguasaan sumber daya alam, sumber daya manusia itu agak sedikit terbelakang, sehingga hal ini tentu banyak berakibat terhadap perhambatan-perhambatan ekonomi yang harusnya maju di negara tersebut. Yang ketiga, kegagalan untuk menyediakan biaya hidup yang memadai bagi sebagian besar penduduk. Nah, ini memang efek dari kegagalan yang telah diciptakan oleh negara tersebut, sehingga mengakibatkan karena kegagalan tersebut itu muncullah permasalahan-permasalahan ekonomi yang lain. Yang salah satunya adalah gagal untuk menyediakan biaya hidup. Contoh misalkan pada sebuah negara karena sangat minim teknologi sehingga faktor produksi untuk bahan makanan pokok saja itu tidak bisa memenuhi hajat hidup yang ada pada negara tersebut. Sehingga pada akhirnya negara tersebut harus dibantu oleh negara lain atau bahkan mungkin negara tersebut harus mengimpor bahan produk makanan yang memang sebetulnya sangat dibutuhkan oleh negara yang bersangkutan. Kemudian negara-negara ini
dikategorikan sebagai negara miskin. Jadi kemiskinan pada sebuah negara secara umum itu ditandai dengan GNP yang rendah. GNP itu apa? Bahwa GNP itu seperti kita ketahui di pertemuan sebelumnya, bahwa GNP merupakan pendapatan masyarakat pada negara tertentu. Jadi kalau Indonesia dihitung GNP-nya, maka yang dihitung adalah pendapatan warga negara Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Nah, kemiskinan itu secara umum ditunjukkan dari gross national product yang rendah, artinya pendapatan masyarakatnya itu rendah. Yang kedua, pendapatan per kapitanya juga rendah. Nah, karena memang GNP rendah, maka secara pasti berdampak kepada pendapatan per kapita yang rendah pula. Kemudian karena pendapatan per kapitanya rendah juga pasti standar hidupnya rendah. Bagaimana tidak bahwa pendapatan-pendapatan yang dapat dari negara tersebut oleh masyarakat di suatu negara itu kecil, maka kualitas dari hajat hidup masyarakat-masyarakat di negara tersebut pasti sangat rendah. Standar kehidupan itu termasuk dari standar pendidikan, standar kesehatan, begitu ya, kemudian dari standar-standar kehidupan yang lain. Nah, ini saya sudah bahas bahwa standar kehidupan itu termasuk minim kesehatan, begitu, minim pendidikan, kemudian teknologinya juga sangat rendah. Nah, ini kemiskinan secara umum ditandai dari tadi GNP, kemudian pendapatan per kapita rendah, kemudian standar hidup yang rendah, yang mengakibatkan kesehatan dan pendidikan juga tidak tercukupi di negara tersebut. Nah, ini negara-negara miskin juga ditandai dengan pertanian menjadi mata pencaharian utama, gitu ya, menjadi pemusatan yang terlalu berlebihan kepada sektor pertanian. Yang ini juga sebetulnya kurang baik bagi sebuah negara, karena bukan, apalagi pertanian-pertanian yang tidak disokong dengan teknologi, tentu ini banyak menghamburkan sumber daya modal, sumber daya manusia, dan sumber daya yang lain. Karena pada saat ini efektivitas dari produksi itu sangat dipengaruhi oleh teknologi. Bahkan dari beberapa ekonom menyebutkan bahwa negara yang menguasai teknologi itu akan menjadi negara yang maju. Artinya bahwa penguasaan teknologi, baik itu untuk sisi pertanian, industri, dan sebagainya, itu tentu sangat baik untuk kemajuan sebuah negara. Yang kedua, terjadi ekonomi dualitas. Nah, ekonomi dualitas itu adalah ekonomi yang tidak berfokus pada satu bidang ekonomi saja. Nah, ini juga sepertinya terjadi di Indonesia, bahwa di kita masih terjadi ekonomi dualitas. Di satu sisi kita menggalakkan sebagai ekonomi dengan menopangkan kepada sektor pertanian, di satu sisi juga kita menopangkan ekonomi ke dalam sisi industri. Jadi ekonomi dualitas ini memang menjadi salah satu ciri khas dari hampir semua negara berkembang, gitu ya. Kemudian yang ketiga, sumber dayanya kurang terolah, terutama sumber daya alam. Nah, ini diakibatkan dari penggunaan teknologi yang rendah. Tadi sudah saya sampaikan bahwa teknologi itu menjadi unsur utama dalam pembangunan saat ini. Apabila kita lihat bagaimana negara-negara yang maju saat ini tentu sangat didukung oleh teknologi. Kita lihat Jepang, begitu ya, kemudian Korea, Singapura, sekarang yang sudah melampaui beberapa negara-negara terdahulu, yaitu China, begitu, sangat menguasai dengan teknologi. Kemudian yang ketiga dari demografi. Jadi pertumbuhan penduduknya sangat cepat, tetapi hal ini tidak dibarengi dengan pertumbuhan modal, sehingga ini mengakibatkan terlalu banyak masyarakat yang ada dalam sebuah negara, tetapi sumber daya pembangunan yang seharusnya berbarengan dengan pertumbuhan penduduk ini tidak mampu disediakan oleh negara. Nah, ini juga merupakan masalah dalam negara-negara miskin dan berkembang. Yang kedua, selanjutnya adalah pengangguran dana dan pengangguran tersembunyi. Jadi karena memang sektor industri yang tidak terlalu tinggi pada sebuah negara tersebut, sehingga menyebabkan dana-dana yang seharusnya bisa digulirkan untuk sektor-sektor industri, sektor-sektor produktif, sehingga menjadi tidak
tidak terpakai begitu, dan ini sebetulnya sangat buruk untuk negara. Kemudian banyak juga pekerja-pekerja yang tidak produktif. Nah, disebut dengan pengangguran tersembunyi itu bahwa masyarakat-masyarakat yang seharusnya bekerja pada bidang-bidang sesuai dengan keahlian, ini justru tidak bekerja dengan sesuai keahlian. Nah, ini juga disebut dengan pengangguran tersembunyi, dan ini seperti bom waktu begitu, pada suatu saat nanti tentu akan akan membahayakan negara, karena negara pada satu sisi tidak dikuasai oleh orang-orang yang ahli. Jadi ini juga sesuai dengan apa yang di dalam Islam begitu ya, bahwa ketika suatu pekerjaan tidak dikuasai atau tidak dikerjakan oleh orang yang ahlinya, tinggal menunggu kehancurannya. Nah, ini disebut dengan pengangguran tersembunyi. Jadi jadi dia sebetulnya bekerja, tetapi pada proporsi bahwa dia tidak menguasai pekerjaan yang sedang dia kerjakan. Nah, yang ke-6 adalah keterbelakangan ekonomi. Jadi memang ini berhubungan dengan efisiensi produksi begitu yang sangat rendah, dan tenaga kerja yang hanya terampil pada beberapa bidang keahlian saja atau terampil pada satu bidang keahlian saja, sehingga tenaga kerja tersebut tidak mobile dan tidak bisa berpindah pekerjaan. Jadi dia hanya misalkan menguasai mesin jahit saja, ketika dia mesin jahit sudah tidak dibutuhkan lagi, maka pekerja tersebut juga tidak bisa bekerja di bidang-bidang yang lain. Kemudian yang ke-7, tidak ada inisiatif usaha. Nah, ini penting sebetulnya, seperti yang kita ketahui bahwa wirausaha di dalam sebuah negara itu minimal itu adalah 2% wirausaha nasional begitu ya, berskala nasional itu minimal 2%. Tapi pada kenyataannya saat ini bahkan di Indonesia pun wirausaha yang sifatnya nasional itu sangat sedikit. Justru terlalu banyak orang yang siap untuk bekerja, itu juga sangat berbahaya bagi sebuah negara apabila tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakatnya untuk melakukan wirausaha. Nah, ini wirausaha ini berhubungan dengan wirausaha baik di sektor formal maupun sektor non formal. Yang selanjutnya adalah kelangkaan modal. Miskin modal begitu ya, tabungan dan investasi yang rendah, dan investasi brutonya 5-6% dari produk nasional bruto. Jadi ini juga sangat buruk bagi sebuah negara. Dan yang terakhir adalah keterbelakangan teknologi. Nah, bagi negara yang tidak menguasai teknologi, tentu ini berat begitu ongkos produksinya, karena sekali lagi saya sampaikan bahwa teknologi itu mengefisienkan proses produksi, sehingga siapapun yang menguasai siapapun negara yang menguasai teknologi tentu akan akan menggunakan produktivitas di sebuah negara itu secara efektif dan efisien. Karena dalam konsep produksi, bahwa yang dicari dari perusahaan itu adalah mengefektifkan dan mengefisienkan proses produksi. Jadi salah satu yang bentuk efisien dan efektif produksi itu adalah dengan munculnya teknologi. Sehingga sebetulnya penguasaan teknologi ini mungkin saat ini menjadi faktor pendorong utama meningkatnya negara di perekonomian, di pertumbuhan ekonomi saat ini. Nah, kemudian kita lihat dari hambatan pembangunan ekonomi. Jadi hambatan-hambatan dari pembangunan ekonomi ini, yang pertama ada disebut dengan lingkaran setan kemiskinan, gitu ya. Lingkaran setan kemiskinan ini bisa dilihat dari sisi supply dan juga bisa dilihat dari sisi demand. Nah, dari sisi supply kita mulai dengan produktivitas yang rendah gitu. Ketika ketika negara memiliki produktivitas rendah, tentu pendapatannya juga rendah, karena bagaimana tidak ketika kita tidak bekerja atau ketika semua orang yang harusnya bekerja tidak bekerja secara maksimal, maka tentu pendapatan yang didapat oleh masyarakat di sebuah negara sangat rendah.
Nah, ketika pendapatannya rendah, bagaimana kita untuk menabung? Ya, jangankan untuk menabung, mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga pas-pasan begitu. Sehingga ketika pendapatannya rendah, tidak ada spare bagi masyarakat untuk melakukan tabungan. Sehingga tabungan pun menjadi rendah, tabungan secara nasional. Ketika tabungan rendah, karena kita ketahui bahwa investasi itu berasal dari tabungan, maka ketika tabungan rendah, maka investasi pun rendah. Nah, ketika tidak ada investasi, maka modal itu juga menjadi sangat rendah. Dan ketika tidak ada modal, maka produktivitas di perusahaan-perusahaan juga rendah. Nah, ini merupakan lingkaran setan kemiskinan. Jadi memang harus ada yang dipotong, entah itu dari sisi produktivitas, entah dari investasi, ataupun dari tabungan. Kemudian dari segi permintaan, dari demand juga sama halnya demikian, hanya berbeda pada permintaannya rendah. Kalau tadi dilihat dari sisi tabungannya rendah, dari sisi supply, tapi dari sisi permintaan dilihat dari permintaannya rendah. Jadi kalau orang sudah pendapatannya rendah, maka permintaan terhadap barang juga rendah. Nah, ini juga sama berhubungan dengan lingkaran setan kemiskinan. Kemudian yang kedua adalah tingkat pembentukan modalnya rendah. Jadi tabungan ini dilakukan oleh kelompok-kelompok berpendapatan tinggi tetapi tidak disalurkan kepada investasi modal. Nah, tadi ini juga sudah sampaikan bahwa salah satu karakteristik dari negara-negara terbelakang itu tabungannya itu tidak digunakan kepada hal-hal yang sifatnya investasi modal gitu, sehingga tabungan itu banyak menganggur, modal-modal banyak menganggur yang tidak disalurkan kepada industri-industri yang ada di negara tersebut. Nah, ataupun gairah menabung yang rendah akibat iklim hukum, sosial, dan politik yang tidak kondusif. Nah, misalkan di beberapa negara, misalkan terjadi korupsi yang besar-besaran, ini juga sebetulnya sangat berbahaya karena menurunkan potensi tabungan yang seharusnya muncul di negara tersebut. Ketika sebuah negara tertentu itu memiliki ketidakpastian ekonomi yang sangat tinggi, maka orang-orang yang mempunyai uang itu juga malas menabung. Misalkan pada suatu kondisi tertentu bahwa ekonomi negara tersebut mengalami ketidakpastian dikarenakan tidak stabil politik, tidak stabil sosial budaya dan sebagainya, ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah hambatan sosio-budaya. Seperti kita ketahui bahwa hambatan-hambatan dalam ekonomi itu tidak hanya berasal dari sektor-sektor ekonomi saja seperti tabungan, tadi sudah dijelaskan, kemudian seperti modal begitu ya, tetapi juga dipengaruhi oleh sosio-budaya. Seperti misalkan stratifikasi pekerjaan yang ketat, kemudian memandang rendah bisnis gitu ya, pengelompokan masyarakat berdasarkan kasta, ini juga menghambat pembangunan ekonomi. Nah, kemudian adanya kebiasaan pola hidup masyarakat yang menanam uang dalam bentuk emas, tanah begitu, barang-barang mewah dan sebagainya, ini juga menghambat dari pertumbuhan ekonomi. Kenapa hal ini terjadi? Apabila terlalu banyak masyarakat yang menanamkan uang dalam bentuk emas, nah sangat kecil kemungkinan bahwa uang yang ditanamkan ini atau aset yang ditanamkan ini diputarkan dalam bentuk-bentuk produksi. Kalau misalkan banyak masyarakat yang menanamkan dalam bentuk emas, artinya bahwa uang yang seharusnya bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan produksi perusahaan, bisa menjadi sumber-sumber investasi, ini justru mandek begitu ya, mandek dalam bentuk emas, mandek dalam bentuk tanah, dan mandek dalam bentuk barang-barang mewah. Sehingga ini juga berbahaya apabila secara agregat masyarakat melakukan hal-hal demikian. Kemudian yang keempat, dampak kekuatan internasional. Nah, ini seperti pada saat ini kita menyaksikan betapa perang dagang antara Cina dan Amerika itu sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Kemarin pada saat 2018-2019 itu ketika panas-panasnya antara Amerika dan
China, tentu kita juga sebetulnya kena imbas. Indonesia juga sebetulnya kena imbas dengan adanya penarikan dolar dari negara-negara di luar Amerika Serikat, ditarik ke Amerika Serikat, sehingga kita mendapatkan sedikit guncangan begitu ya, guncangan ekonomi. Dolar hampir menembus angka 15 sampai 16 ribu rupiah per $1. Nah, itu juga salah satu dampak dari perang dagang antara kekuatan-kekuatan internasional saat ini. Nah, sebetulnya untuk meningkatkan atau untuk membangun sebuah ekonomi sebuah negara, terdapat beberapa persyaratan dasar yang harus dipenuhi di sebuah negara. Yang pertama adalah atas dasar kekuatan sendiri. Jadi ketika membangun sebuah negara tentu harus bertumpu kepada ekonomi dalam negeri. Hal ini dimungkinkan sebuah negara itu mampu membangun ekonomi apabila pembangunan ekonominya juga dari sisi internal, dari sisi negara tersebut sudah kuat. Jadi tidak bisa negara tersebut mengandalkan negara lain untuk membangun negara yang bersangkutan, tetap harus memiliki kekuatan dari diri sendiri. Yang kedua, menghilangkan ketidaksempurnaan pasar. Jadi dalam hal ini untuk menghilangkan ketidaksempurnaan pasar ada beberapa hal sebetulnya yang bisa dikerjakan oleh negara tersebut dengan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas barang yang diproduksi begitu ya, kemudian memperbaiki kualitas manusianya, dan yang terakhir dengan meningkatkan seni produksi atau meningkatkan diferensiasi produk sehingga banyak produk-produk yang inovatif sehingga tidak monoton begitu dan terus berinovasi dari produk-produk yang dihasilkan dari negara tersebut. Kemudian yang ketiga dengan perubahan struktural. Nah, perubahan struktural ini tentu menjadi syarat dasar juga. Salah satunya adalah dengan peralihan industri begitu ya, peralihan pola kerja dari sebuah negara yang tadinya misalkan dari negara sistem tani kemudian menjadi negara-negara industri modern. Nah, saya sampaikan kenapa industri pertanian ini memang merupakan bukan industri yang ideal pada sebuah negara, karena memang dari tingkat produktivitas pertanian sebetulnya kalah jauh dengan tingkat produktivitas industri. Saya sudah sampaikan di beberapa pertemuan, kalau misalkan kita punya satu bidang tanah, kemudian kita tanami jagung begitu ya, itu tingkat produktivitasnya akan kalah kalau misalkan tanah tersebut saya gunakan sebagai pabrik. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena memang komposisi dari produktivitas pertanian dengan produktivitas industri, terutama industri modern, itu masih jauh begitu saat ini. Apabila kita lihat juga di beberapa sektor dari pendapatan nasional kita, juga sektor pertanian juga tidak terlalu menjadi sektor yang sektor yang terus mengalami kenaikan. Justru pada beberapa tahun terakhir kita juga mengalami penurunan pada sektor pertanian. Kemudian yang selanjutnya dengan pembentukan modal. Nah, dalam pembentukan modal ini tentu harus dibarengi dengan peningkatan volume tabungan. Karena modal ini tentu berasal dari tabungan-tabungan yang dikumpulkan oleh bank-bank negeri atau bank-bank swasta begitu ya, kemudian dijadikan investasi, dan investasi kemudian dijadikan modal oleh perusahaan-perusahaan. Kemudian juga kita harus memperhatikan lembaga-lembaga yang meminjamkan modal-modal tersebut. Ya tadi saya sampaikan bahwa bank-bank swasta, bank negeri begitu. Kemudian lembaga-lembaga penjamin kredit dan sebagainya. Kemudian kriteria investasi yang tepat itu juga perlu diperhatikan, terutama pada komposisi investasi begitu ya. Jadi bagaimana negara harus mampu memposisikan atau mengkomposisikan investasi yang tepat yang harus digunakan di negara tersebut. Kemudian sosial budaya juga tadi sudah saya sampaikan bahwa kenaikan pendapatan nasional itu tentu juga harus dibarengi dengan
kenaikan pola hidup yang lebih baik bagi negara bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya adalah administrasi yang kuat. Nah, ini tentu menjadi PR bagi negara-negara yang berkembang dan yang negara yang terbelakang, terutama dari sisi administrasi. Karena ketidakpastian dari administrasi itu juga akan mempengaruhi investasi-investasi yang hadir di negara bersangkutan, terutama administrasi-administrasi yang buruk yang biasa terjadi di negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang seperti korupsi, begitu ya, kolusi, nepotisme, itu juga menjadi budaya-budaya yang buruk yang pada dasarnya justru itu bukan meningkatkan gairah perekonomian, tetapi justru menurunkan gairah perekonomian dan mengakibatkan justru sumber daya modal yang harusnya datang dari luar negeri, sumber daya modal yang harusnya datang dari dalam negeri, itu justru enggan untuk masuk karena memang banyak masih terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini juga sangat membahayakan bagi negara-negara terbelakang dan berkembang. Sehingga kalau kita simpulkan bahwa syarat untuk membangun sebuah ekonomi itu tentu harus ada kemampuan dari dalam diri negara tersebut begitu untuk berkembang, jadi tidak menggantungkan hidupnya kepada negara-negara di luar negara tersebut. Yang kedua adalah menghilangkan ketidaksempurnaan pasar, yaitu tadi disampaikan juga ada ekonomi dualitas dan sebagainya begitu ya. Jadi memang harus dipastikan bahwa negara ini mempunyai spesifikasi atau keahlian dalam bidang tertentu. Kalau misalkan negara tersebut spesifikasinya adalah pertanian, kenapa tidak pertanian dengan teknologi yang tinggi, itu juga sangat menjanjikan hari ini. Kemudian harus juga ada perubahan struktural begitu, dari perubahan masyarakat terbelakang menjadi masyarakat modern begitu dengan hadirnya teknologi. Kemudian juga pembentukan modal tentu juga harus diperhatikan, bagaimana membangun iklim menabung, bagaimana membangun iklim menciptakan investasi-investasi yang menjadi sumber daya modal. Kemudian tentang komposisi investasi juga harus diperhatikan, bahwa ketika modal sudah ada, bagaimana negara itu harus mampu menyalurkan investasi-investasi yang ada ke dalam bentuk-bentuk investasi yang tepat guna, tepat sasaran, dan tepat untuk digunakan dalam kondisi apapun. Kemudian itu juga harus dibarengi dengan sosiobudaya tentunya ya, bahwa pembangunan ekonomi itu harus dibarengi juga dengan penyesuaian budaya-budaya yang ada di masyarakat. Kemudian juga tadi administrasinya juga harus kuat, harus hilang, harus mampu membersihkan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam sebuah negara. Nah, apabila ketujuh hal ini mampu dihadirkan oleh negara, tentu pembangunan ekonomi bagi negara terbelakang dan negara berkembang itu bukan menjadi sesuatu hal yang tidak mungkin. Artinya bahwa ketujuh hal ini harus mampu dipenuhi dulu oleh sebuah negara. Setelah itu baru negara tersebut dirasa mampu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, baik itu secara nasional berupa GDP ataupun GNP, ataupun secara individual, yaitu dengan pendapatan per kapita yang tinggi dibarengi dengan pemerataan pendapatan yang juga sangat merata. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai bertemu di minggu depan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.